Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Catatan Papa Muda. Pada kesempatan kali ini kita akan mengajak kalian semua memacu adrenalin di dua wisata air Pangandaran dengan pemandangan alam yang sangat menakjubkan. Inilah dia Green Canyon Cijulang dan Green Valley Citumang. Kedua tempat wisata ini menawarkan asiknya bermain air dengan sensasi yang berbeda. Nah, supaya kita bisa membedakan dan memilih mana yang tepat sesuai kebutuhan, akan kita bahas kedua tempat ini, mulai dari akses masuk, harga, kondisi medan, dan rekomendasi usia. Agar tidak ada info yang terlewat, jangan skip, tonton terus video ini sampai selesai. Green Canyon Cijulang dan Green Valley Citumang berada di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Dari pusat kota Pangandaran, Green Valley berjarak sekitar 20 km dan Green Canyon berjarak sekitar 30 km. Pada kesempatan kali ini, kami rencanakan untuk menuju ke Green Canyon Cijulang dulu. Jalan akses dari Pangandaran kota menuju ke Cijulang ini cukup besar. Secara keseluruhan, kondisi jalannya cukup bagus dan lebar. Jadi misalnya memakai bus besar, maka tidak akan terjadi kendala. Alamat Green Canyon berada di Jalan Raya Cijulang, Desa Kartayasa, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran. Tempat parkir resmi yang disediakan cukup luas dan posisinya berada berseberangan jalan dengan dermaga objek wisata. Selain di sebelah sini, kita juga bisa parkir di tempat khusus milik Biro Wisata, seperti milik Barajatur yang posisinya berada di seberang sungai. Di Green Canyon, kita diberi dua pilihan paket body rafting, yaitu paket yang semi dan yang full body. Kedua jenis rafting ini berada di sungai yang sama tetapi dengan panjang trek yang berbeda. Full body trek yang ditempuh sekitar 10 km dengan durasi waktu antara 4-5 jam, dan semi body rafting menempuh trek dengan panjang sekitar 4 km dengan durasi 2-3 jam. Untuk menuju ke titik mulai, full body rafting akan diantar memakai mobil pick up dari tempat parkir ini. Sedangkan yang semi body rafting, seperti yang kami pilih ini, untuk menuju ke titik mulai kita akan diantar menggunakan perahu. Dari tempat parkir ini, kita akan berjalan menuju dermaga tambatan perahu yang berada di depan sana. Kami sangat bersyukur karena cuaca cukup cerah dan air sungai sedang surut. Di loket pembayaran kami tinggal masuk saja karena semua sudah diurus oleh Biro Wisata. Biro Wisata yang kami gunakan ini bernama Rajatur. Harga paket untuk semi body rafting sebesar 250.000 per orang. Ya, ini sudah meliputi tiket masuk, biaya sewa perahu, sewa pelampung, pemandu wisata, river guide, asuransi, dan makan. Untuk pemandu wisata, kita ditemani oleh Neng Eca dan Neng Tari, sedangkan river guide ini ada Mamang. Naik perahu sekitar 20 menit rasanya cukup menyenangkan, gelombangnya naik turun dan airnya cukup tenang. Tak terasa sampailah kita di titik mulai body rafting ini. Dari sini kita akan naik batu lalu berenang melawan arus. Oleh Mamang dijelaskan tentang bagian mana saja yang mempunyai arus kuat dan lemah, sehingga kita bisa memilih untuk memudahkan dalam menyusuri sungai. Lalu dijelaskan juga bahwa tujuan pertama kita adalah Batu Payung, sebuah batu yang bentuknya menyerupai payung. Bagi yang tidak bisa berenang, ini adalah tantangan yang cukup berat.
Tetapi tenang saja, ada Mamang River Guide yang sangat cekatan untuk membantu. Selain itu, di beberapa bagian sungai, ada juga tali yang bisa kita pegang untuk meniti, lalu kita juga bisa berpegangan pada batu untuk mendorong maju. Menyusuri Green Canyon, fisik harus dipastikan benar-benar sehat dan prima. Untuk anak balita dan lansia, kami kira tempat ini kurang begitu cocok. Setelah berjuang sekitar 20 menit, akhirnya sampailah di Batu Payung. Kita bisa melakukan lompatan setinggi kurang lebih 5 meter dari atas batu ini. Untuk naik rasanya cukup susah karena harus meniti dan berpijak pada batu di dinding tebing. Paket yang kita bayar dari awal hanyalah sampai Batu Payung ini. Mamang River Guide menjelaskan bahwa kita bisa lebih jauh lagi menuju ke Pemandian Putri jika memberikan tambahan sebesar 100.000 untuk tiap rombongan. Karena penasaran, kami pun menyetujui untuk memberikan tambahan. Jadi kita ngambilnya lurus yang tengah ya, lurus ke batu supaya arusnya nggak terlalu besar. Tunggu, silakan. Perjalanan dari Batu Payung menuju ke Pemandian Putri jauh lebih menantang. Arus yang kami lawan ini lebih kuat dari arus sebelumnya. Semakin jauh perjalanan, pohon di atas tebing semakin lebat, sinar matahari semakin berkurang, dan keadaan bertambah gelap. Tetesan air yang tadinya kecil, sekarang semakin besar dan rapat. Luncuran air dari celah tebing ini terasa seolah-olah sedang terjadi hujan lebat, padahal sebenarnya cuaca sedang cerah dan panas. Kunjungan ini kami lakukan pada akhir bulan Juli 2024, bertepatan dengan musim kemarau, sehingga debit air sungai tidak meluap dan air cukup jernih dengan warna kehijauan. Melawan arus sekitar 20 menit sampailah di Pemandian Putri. Yang dimaksud dengan Pemandian Putri ada di atas sana. Jadi kita harus naik, berpijakan, dan berpegangan pada tebing batu ini. Sesampai di atas, ini ada cekungan berisi air yang seolah-olah seperti sebuah kolam. Air begitu jernih dan segar, ditambah view yang begitu menarik dari atas sini. Cukup puas menikmati suasana di Pemandian Putri, kami memutuskan untuk kembali. Turun harus sangat hati-hati karena pijakan langkah ini cukup terjal. Sesampai di bawah, kita akan meluncur mengikuti arus sungai dengan posisi saling berkait antara depan dan belakang. Menikmati arus sungai ini, rasanya bagaikan menaiki roller coaster. Kita akan diombang-ambingkan oleh air dan dihempaskan oleh air terjun yang tak terlalu tinggi. Sesampai di perahu sekitar jam 10.45, keadaan sudah sangat ramai dan perahu kami harus antri untuk keluar. Dalam kondisi kedinginan, perahu melaju dengan kencang hingga sampailah di dermaga Tambatan. Dari dermaga ini kita berjalan kembali menuju ke tempat parkir untuk segera mandi dan berganti pakaian. Selesai bersih badan, kita langsung makan siang yang sudah disiapkan oleh Biro Wisata. Sejenak istirahat, lalu melaksanakan sholat zuhur, kami melanjutkan perjalanan dan bermalam di Pantai Batu Karas menuju hotel yang sudah dipesan pada hari sebelumnya. Sejauh 1 km.
Setelah istirahat semalam, badan sudah kembali terasa bugar dan prima. Pada pagi hari, kita jalan-jalan dulu, menikmati udara segar sambil menikmati indahnya pantai dan matahari terbit. Selesai sarapan dan mandi, kami berangkat menuju Green Valley Citumang sekitar jam 08.00. Green Valley Citumang terletak di Desa Bojong, Kecamatan Parigi, Pangandaran, Jawa Barat. Dari Pantai Batu Karas ini, kami menuju ke arah Jalan Raya Cijulang. Berkendara selama kurang lebih 30 menit, kita akan bertemu dengan perempatan Alfamart Cibenda Baru. Di sini kita ambil arah kiri menuju Jalan Cinta Ratu, lalu mengikuti papan penunjuk jalan. Bagi teman-teman yang berangkat dari arah timur Pangandaran, maka bisa belok di pertigaan kantor BPBD Pangandaran dan belok kanan menuju Jalan Citumang. Baik Jalan Cinta Ratu maupun Jalan Citumang, akses jalan tidak terlalu lebar. Meskipun begitu, masih cukup untuk berpapasan. Dengan akses jalan yang cukup kecil ini, bus besar sepertinya tidak bisa masuk. Kendaraan paling besar yang kami temui hanyalah bus sedang. Di Citumang ada dua pilihan tempat parkir, yaitu tempat parkir 1 dan parkir 2, yang jaraknya tidak terlalu jauh. Kami sendiri lebih suka ke parkir 1 karena tempatnya lebih luas dan menjadi muara titik akhir saat rafting. Jadi kalau sudah selesai, kami tidak perlu berjalan terlalu jauh menuju kendaraan. Di Citumang ini, kami didampingi oleh pemandu wisata yaitu Neng Eca dan Neng Santi. Untuk river guide, kami didampingi oleh A. Agung. Oke, saatnya kita memakai pelampung dulu ya guys. Jadi nanti kita akan berjalan dari sini menuju ke titik mulai dengan berjalan kaki. A. Agung bilang jaraknya sekitar 800 meter. Rafting di Citumang ini nanti akan finish di sebelah tempat pemakaian pelampung ini. Nah, mari saya tunjukkan lokasi finish. Persiapan telah selesai, saatnya kita berangkat. Jalan yang kami lewati ini terdapat banyak batu kecil yang cukup tajam. Saya sarankan sebaiknya memakai sendal saja, karena kalau tidak, siap-siap kaki merasakan tusukan batu seperti yang saya alami ini. Berjalan 15 menit, kita sampai di area parkir 2 dan di depan sana ada pintu masuk Green Valley Citumang. Dari pintu ini kita terus berjalan menyusuri jalan setapak kurang lebih 200 meter dengan kontur jalan yang naik turun. Suasana di sini cukup asri, nyaman, tenang, dan gemericik air terdengar jelas. Tibalah kita di zona rest area. Di sebelah kanan kita langsung disambut dengan kolam terapi ikan, dan sebelah kiri merupakan gua sebagai titik mulai rafting. Ada cukup banyak tempat duduk dan tempat terbuka yang bisa kita gunakan untuk kegiatan bersama atau outbound. Selain itu, di sini juga tersedia toilet. Sebelum memulai rafting, kita putuskan istirahat sejenak di kolam terapi ikan untuk membuat kaki menjadi rileks. Setelah dirasa cukup istirahat, saatnya kita untuk mulai. Semuanya halo. Lagi di mana kita? Mau tiduran apa jalan? Pertama, kami coba dulu untuk masuk goa. Di pintu goa ada lompatan setinggi kurang lebih 7 meter. Bagi yang ingin mencoba, maka kita harus naik dengan cara berpijak pada tebing batu dan merambat akar pohon yang cukup licin. 1, 2, 3. Air di dalam goa ini cukup dalam, mungkin ada 3 atau 4 meter dan rasanya cukup dingin. Merasa puas bermain air di dalam gua, kami lanjutkan menyusuri aliran sungai menuju keluar. Kita siap-siap untuk meluncur di depan gua dengan cara saling berkait.
Di depan sana ada air terjun yang tidak terlalu tinggi, ketinggian mungkin berkisar sekitar 2 meter. Bagi yang suka memacu adrenalin, di sebelah kanan air terjun terdapat lompat tambang yang bergantung pada pohon. Kita bisa memilih lompat dari bagian bawah atau bisa juga dari bagian atas. Patuan kayak munggah, lompat tali. Kita lanjutkan untuk meluncur bersama. Rupanya di sini ada adik kecil yang cukup ketakutan dengan kondisi sungai sehingga menangis sejadi-jadinya. Tinggal ngambang doang nih. Arus sungai di sini tidaklah terlalu deras, jadi pergerakan terasa sangat lambat. Oleh karena itulah kami ditarik oleh A Agung sambil rebahan menikmati suasana sungai yang asri. Tak berselang lama, kita akan bertemu lagi dengan air terjun yang ketinggiannya sekitar 1 meter. Oleh A Agung diarahkan supaya melompat di bagian yang aman. Dari sini kami coba untuk berenang sendiri sambil menikmati jernihnya air sungai yang di dalamnya banyak sekali ikan. Berenang-renang mengikuti aliran air, kita akan bertemu lagi dengan air terjun yang mempunyai ketinggian kurang lebih 1 meter. Setelah air terjun ini, arus sudah semakin lemah dan cenderung tenang. Dengan kondisi air yang cukup dalam, mau tidak mau kita harus berenang dan mengeluarkan usaha yang lebih banyak. Bagi yang tidak bisa berenang, jangan khawatir, karena sudah disediakan tambang besar supaya kita bisa berpegangan lalu menarik badan agar bergerak. Tak berapa lama, kita akan sampai di ujung bendungan. Dari bendungan ini, lalu kita naik tangga batu di sebelah kanan untuk melanjutkan ke trek terakhir. Dari atas ini, kita turun menuju saluran air yang cukup kecil. Arus air di sini tidaklah terlalu kuat, maka oleh Agung kami ditarik dengan cara saling berkait lagi. Rebahan mengikuti aliran sungai rasanya sangat nikmat. Pemandangan berupa pepohonan yang asri, serta langit yang tampak cerah. Tak berapa lama, area parkir 1 sudah terlihat dan kami finish di pintu air terakhir. Dari sini kita naik tangga batu, lalu segera mandi dan berganti baju. Di Citumang ini tadi kami memulai rafting sekitar jam 9.00 dan ini sudah selesai jam 11.00. Menurut A Agung, katanya untuk rafting tidak dibatasi berapa jam, berapa lama waktunya terserah kepada kita. Tetapi bagi kami, durasi selama 2 jam terasa sudah lebih dari cukup karena badan sudah terasa dingin, tangan dan kaki juga sudah keriput. Selesai mandi dan berganti baju, kita lanjutkan makan siang yang sudah disiapkan oleh Biro Wisata Raja Tour. Oke semuanya, kedua tempat wisata ini sudah kita ceritakan sampai tuntas. Sekarang kita berikan perbandingan dari berbagai sisi. Pertama dari akses masuk. Untuk akses masuk, Green Canyon terletak di jalan raya sehingga lebih mudah dijangkau oleh berbagai jenis kendaraan termasuk bus besar. Sedangkan akses masuk Citumang lebih kecil, kendaraan paling besar yang bisa masuk hanyalah bus ukuran sedang. Kedua, kondisi medan. Di Green Canyon, trek untuk body rafting menurut kami lebih menantang daripada yang ada di Green Folly. Arusnya lebih kuat serta banyak batuan terjal. Sedangkan Citumang, air jauh lebih tenang dengan arus yang tidak terlalu kuat. Ketiga, rekomendasi usia. Berwisata di Cijulang dan Citumang sama-sama memerlukan kesehatan fisik yang prima. Saya kira sangat tidak rekomendasi untuk anak di bawah 3 tahun dan lansia. Bagi anak-anak atau orang tua yang tidak ingin turun ke air, di Cijulang bisa dinikmati dengan naik perahu saja.
Dan di Citumang, jika tidak ingin masuk ke air, kita bisa mengikuti peserta rafting melewati jalan setapak di pinggir sungai. Keempat, keindahan alam. Baik Sungai Cijulang dan Citumang sama-sama menawarkan keindahan alam yang menakjubkan. Kondisi air dan udara di Cijulang jauh lebih dingin dan suasana lebih gelap karena banyaknya pohon-pohon besar menutupi sungai dan mata air mengucur deras dari celah tebing. Sedangkan di Citumang, air dan udara terasa tidak sedingin di Cijulang. Air dan udara terasa paling dingin hanya di sekitar area goa. Akhir kita bandingkan dari segi harga. Perlu teman-teman ketahui bahwa kami di sini memakai biro wisata Raja Tour. Jadi harga yang kami tayangkan merupakan paket harga dari biro wisata tersebut. Harga di kedua tempat ini bisa berbeda dengan banyaknya peserta dalam tiap rombongan. Semakin banyak peserta, tentu akan mendapat harga yang berbeda. Untuk Green Canyon Cijulang, terdapat dua paket yaitu semi body rafting dan full body rafting. Yang semi body rafting harganya Rp190.000 per orang, sudah termasuk tiket masuk, sewa perahu, pemandu wisata, river guide, pelampung, asuransi, dokumentasi, dan makan. Yang full body rafting harganya Rp325.000 per orang, sudah termasuk tiket masuk, mobil pick up, pemandu wisata, river guide, pelampung, asuransi, dokumentasi, dan makan. Sedangkan di Citumang, paket hanya tersedia full body rafting dengan harga Rp125.000 per orang. Ya, ini sudah termasuk full pendampingan, river guide, safety tool, asuransi, dokumentasi, dan makan. Lalu untuk akomodasi, baik di Cijulang maupun Citumang, kita tidak perlu khawatir. Warung makan atau penjajah makanan ada cukup banyak. Untuk bilas ganti baju juga banyak tersedia kamar ganti dan kamar mandi. Untuk sholat juga ada musola. Itulah tadi pengalaman kami mengenai Green Canyon Cijulang dan Green Folly Citumang. Bagaimana, sudah memilih tempat yang cocok? Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih sudah menonton.